Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kayaknya masih kurang semangat. Bapak ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, terus kalian juga ceria dan tentunya bersemangat dalam menuntut ilmu. Semangat semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita nanti akan sedikit membahas tentang salah satu ibadah yang tentunya sangat penting dalam Islam, yang sangat diagungkan juga dalam Islam, yaitu ibadah haji. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa. Baik, untuk Salman silahkan bisa memimpin doanya. Monggo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Salman telah memimpin doa. Nanti Salman juga harus semangat ya. Oke, siap. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, kita bisa mencoba untuk membuat suasana pada pagi hari ini itu lebih cerah, lebih ceria, dan tentunya lebih bersemangat. Saya akan sedikit mempraktekkan tentang beberapa gerakan. Nanti kalian semua yang menebak gerakan apa yang Bapak praktekkan. Oke? Baiklah, untuk gerakan yang pertama, coba ini ditebak ya. Nah, coba tebak itu gerakan apa? Siapa yang bisa menebak? Adit barangkali? Arsya? Apa Arsya? Oh betul, itu namanya gerakan tawaf atau berkeliling ya. Lanjut untuk gerakan yang kedua. Perhatikan ya. Gerakan apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Saki? Dafa? Oh, Adit. Apa Adit? Gerakan apa? Gerakan sa'i. Betul apa enggak ya? Betul apa enggak? Jawaban Adit. Betul. Tadi namanya gerakan sa'i. Betul banget. Bagus Mas Adit. Terus ini ada gerakan yang terakhir. Coba tebak ya. Gerakan apa? Coba tebak. Siapa yang bisa menjawab? Coba angkat tangan. Saki. Apa saki? Mencukur. Ya, mencukurnya namanya apa kalau dalam haji? Betul, namanya tahallul. Betul, tadi berarti Mas siapa saja tadi yang tebak? Mas Adit, Mas Arsya, sama Mas Saki. Ya, jawabannya betul. Tadi yang pertama itu pas Bapak guru muter-muter itu namanya tawaf. Terus yang kedua tadi ada gerakan lari-lari kecil itu namanya sa'i. Dan tadi yang terakhir ya dijawab sama Mas Saki, mencukur ya, itu namanya tahallul ya. Baik, kalau sudah pemanasan kita bisa memulai materi pada pagi hari ini. Namun sebelum materi dimulai, Bapak akan menyanyikan satu lagu tentang haji yang kalian insya Allah juga pasti hafal tentang lagu haji ini. Nanti kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3.
Baiklah, setelah kita mendengarkan tadi lagu tentang haji, kiranya kita semua sudah lebih bersemangat untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang ibadah haji secara runtutannya. Jadi kalian semua nanti dimohon untuk duduk yang tenang, terus fokus ke depan, dengarkan apa yang Bapak Guru akan jelaskan. Oke, siap? Semuanya siap, tenang, siap fokus? Oke, semuanya siap. Baiklah, untuk yang pertama, pengertian haji. Ya. Haji adalah perjalanan ibadah menuju ke Baitullah di Makkah, yang tentunya dilakukan pada waktu yang tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah. Ibadah ini bukan sekedar perjalanan biasa, tetapi perjalanan spiritual untuk meningkatkan ketakwaan, kesabaran, dan ketawaduan seorang muslim. Haji hukumnya wajib bagi yang mampu, ya, wajib bagi yang mampu. Sebagaimana yang Allah firmankan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya, dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mengadakan perjalanan ke sana. Untuk poin yang kedua, ada syarat wajib haji. Agar seseorang wajib melaksanakan haji, itu ada beberapa syarat yang tentunya harus dipenuhi. Syarat yang pertama yaitu dia harus beragama Islam, tidak boleh selain Islam, ya. Terus yang kedua, baligh atau sudah cukup umur, ya, umurnya sudah baligh dan diperkirakan bisa mampu umurnya untuk bisa melakukan ibadah haji. Dan yang ketiga, dia harus berakal sehat, ya, dia harus mempunyai akal yang sehat, dalam artian tidak gila atau tidak terkena penyakit yang seperti orang gila, ya. Akalnya harus benar-benar sehat. Terus yang keempat, dia harus mampu, ya. Mampu baik secara fisik, secara finansial, atau secara biaya, dan tentunya aman selama perjalanan, ya. Dan yang keempat yaitu merdeka atau bukan sebagai budak atau hamba sahaya. Ya, jika seseorang tidak mampu, maka kewajiban pun gugur. Dan Islam mengajarkan bahwa haji adalah ibadah yang tidak memaksakan, ya. Berarti yang kelimanya itu sudah memenuhi, baru dia wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Dan bagi yang kelima syarat wajib haji tadi itu tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Paham semuanya sampai sini? Oke. Untuk poin yang ketiga yaitu rukun-rukun haji. Anak-anak, kalian itu mestinya hafal, ya, hafal dan memahami tentang rukun-rukun haji. Karena apa? Karena rukun ini tidak bisa digantikan oleh yang lain, ya. Untuk rukun yang pertama yaitu ihram. Ihram adalah niat untuk memulai ibadah haji. Saat ihram, jamaah memakai pakaian khusus dan meninggalkan beberapa larangan. Coba Adit, ya, atau Arsya. Coba Arsya, menurut Arsya, mengapa jamaah memakai pakaian putih saat ihram? Ya. Apa ulangi ya? Mengapa jamaah haji itu harus memakai pakaian putih saat ihram? Gimana, Arsya tahu? Oh, belum tahu. Kalau Salman? Tahu Salman? Apa? Apa Salman? Oh, betul. Karena pakaian putih itu melambangkan kesucian, dan semua jamaah haji
itu sama di hadapan Allah. Bagus sekali jawaban dari Salman. Nanti Arsya pertanyaan yang lain ya, harus bisa menjawab. Untuk poin yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Inilah puncak daripada ibadah haji. Hajinya tidak sah jamaah tanpa adanya wukuf. Jamaah berkumpul di padang Arafah untuk berzikir, berdoa, dan memohon ampunan. Ya, Bapak tanya lagi sama siapa ya? Saki, apa yang biasanya dilakukan jamaah haji saat wukuf di Arafah? Tahu Saki? Apa? Betul. Ya. Yang dilakukan jamaah haji saat wukuf di Arafah adalah berdoa dan bertafakur. Betul. Ya. Karena itu merupakan waktu yang mustajab. Jadi insya Allah orang-orang yang berdoa dan orang-orang yang bertafakur, berzikir itu semuanya mustajab. Semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk poin yang ketiga yaitu tawaf ibadah. Tawaf ibadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, ya, dan gerakan tawaf itu searah dengan putaran alam semesta atau planet, ya, atau putaran planet yang mengorbit atau planet yang berputar pada orbitnya. Ya, sekarang Bapak mau nanya sama Adit, apa hikmah yang kita ambil dari tawaf? Coba kalau bisa menjawab 2 jempol buat Adit. Apa Adit? Ulangi, oke. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari tawaf? Hikmahnya apa kita bertawaf? Apa? Betul, ya. Hikmah daripada tawaf itu kita jadi ingat bahwa hidup itu harus selalu berpusat pada Allah, ya. Berarti kita mengitari, ya, dan pusat yang kita pusatkan adalah selalu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, bagus sekali Adit jawabannya. Sip. Kita lanjut untuk poin yang keempat. Poin yang keempat adalah sa'i antara Bukit Safa sampai ke Bukit Marwah. Sa'i itu salah satu rukun haji yang mengenang, ya, yang tujuannya mengenang perjuangan Siti Hajar dalam mencari air untuk Nabi Ismail alaihissalam. Ini mengajarkan kita tentang usaha dan bertawakal. Terus kita lanjut lagi ya. Kita lanjut langsung poin yang kelima, yaitu tahallul. Ya, tahallul yang tadi Zaki sempat menjawab ya. Pas Bapak gerakan mencukur tadi Zaki menjawab tahallul. Tahallul itu mencukur atau memotong rambut sebagai tanda jamaah telah selesai dari beberapa rangkaian ibadah. Itu yang dinamakan tahallul. Nah, dan yang ke-6 atau yang terakhir adalah tertib. Jadi semua rukun itu harus dilakukan dengan urut dan tidak ada yang tertinggal satupun. Ya, dari awal sampai akhir semua rukunnya itu harus dilakukan secara turut menurut. Tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai yang terakhir itu harus urut. Nah, setelah tadi kita membahas tentang rukun-rukun haji, tadi yang pertama ada ihram, yang kedua ada wukuf, yang ketiga ada tawaf, yang keempat ada sa'i, dan yang kelima ada tahallul, dan yang terakhir tertib atau turut menurut. Ya. Kita lanjut untuk poin yang keempat. Poin yang keempat kita bahas tentang manasik haji secara runtut. Agar lebih jelas,
Berikut urutan dari manasik haji. Yang pertama, niat ihram dari mikot, ya, niat ihram dari mikot. Yang kedua, membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Nah, terus yang ketiga, wukuf di Arafah. Yang keempat, mabit di Muzdalifah. Yang kelima, melontar jumroh Aqobah. Yang keenam, tahallul awal, ya. Yang ketujuh, tawaf ibadah. Yang kedelapan, sa'i. Yang kesembilan, mabit di Mina. Yang kesepuluh, melontar 3 jumroh. Yang ke-11, tahallul akhir. Dan yang ke-12, tawaf wada. Ya, dengan memahami runtutan tadi 1-12 tentang manasik haji secara runtutnya, kalian seolah bisa membayangkan perjalanan seorang jamaah haji dari awal sampai akhir. Kira-kira seperti itu. Awalnya apa aja yang dilakukan, terus nanti apa, setelah itu apa, sampai di akhir dari runtutan manasik haji, ya. Untuk poin yang kelima, Bapak akan menjelaskan tentang hikmah dan nilai spiritual yang ada di dalam ibadah haji. Haji itu mengajarkan kita berbagai macam hal. Semua hal-hal yang positif yang ada dalam ibadah haji itu merupakan sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya, ya. Adapun hikmah yang pertama, ya, hikmah yang pertama yang bisa kita ambil dari ibadah haji adalah kesetaraan. Kenapa kesetaraan? Karena semua jamaah haji itu memakai pakaian ihram yang sama. Makanya tadi salah satu hikmah daripada pakaian ihram itu membuat kita itu sama. Karena ketika ibadah haji kita itu menjadi orang yang setara atau orang yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hikmah yang kedua adalah melatih kesabaran. Karena perjalanan haji kan lumayan panjang, ya. Perjalanan haji yang panjang itu tentunya menguji fisik dan menguji mental juga. Fisiknya harus kuat, mentalnya juga harus kuat dengan segala keadaan yang ada di Makkah, ya. Itu semuanya harus kita melatih kesabaran kita agar fisik dan mental kita bisa menjadi fisik dan mental yang dipenuhi dengan kesabaran. Yang ketiga, kemandirian. Kenapa kemandirian? Karena kita harus mandiri. Di sana itu kita harus mandiri, mengurus diri selama perjalanan. Berarti apapun yang kita butuhkan, apapun yang akan kita lakukan, kita harus berusaha semandiri mungkin. Dalam artian, kita tidak boleh hanya mengandalkan orang lain atau berharap nanti akan dibantu oleh orang lain. Walaupun nantinya mungkin tetap akan dibantu oleh orang lain, tapi secara persiapan dari diri kita, itu kita harus mempersiapkan secara totalitas, ya. Kemandirian kita harus dilatih benar-benar di sana. Karena nanti barangkali kita harus melakukan sesuatu yang harus dilakukan tanpa bantuan orang lain, ataupun mungkin kita tidak mendapatkan bantuan dari orang lain, maka kita harus bisa mandiri. Dan yang keempat, tentunya melatih ketaatan kepada Allah. Seluruh rangkaian haji mengikuti aturan Allah, dan dengan kita mengikuti aturan Allah, tentunya kita sedang melakukan sebuah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, hikmah yang terakhir adalah persaudaraan. Karena kita di sana bertemu berbagai macam asal dari orang muslim, ya. Kita bertemu dengan muslimah itu dari segala penjuru dunia. Dan di sana itu tidak ada pertikaian, tidak ada apapun. Kita di sana seakan melihat semua saudara kita dari segala penjuru dunia. Nah, itu tadi ada 5 hikmah yang kurang lebih bisa kita ambil dari ibadah haji. Paham semuanya?
Paham? Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa paham ya, karena nantinya itu juga menjadi modal kita untuk kita belajar berbagai hal, bisa mengambil hikmah dari perjalanan haji yang kita lakukan. Baiklah, setelah tadi kita membahas berbagai macam materi ya, sekarang Bapak mau bertanya dengan anak-anak semuanya, dengan kalian, tentang beberapa hal yang berhubungan dengan ibadah haji. Yang pertama, Bapak mau bertanya sama Arsya ya. Arsya tadi belum sempat menjawab soal ya. Bapak mau bertanya sama Arsya, kira-kira Arsya, apa yang membuat Arsya itu tertarik ingin berhaji suatu hari nanti? Ya, jadi jika suatu hari nanti itu Arsya sudah memiliki modal, sudah rezekinya cukup untuk melaksanakan ibadah haji, itu apa yang sekiranya bisa membuat Arsya itu tertarik untuk bisa melaksanakan ibadah haji? Apa? Coba. Oke. Oh, itu jawabannya lumayan luar biasa. Tadi kata Arsya, katanya Arsya ingin melihat Ka'bah dan ingin melihat Ka'bah secara langsung di depan mata, dan apa tadi? Merasakan kedamaian di Makkah. Luar biasa. Karena memang ya, walaupun kita sering melihat Ka'bah di televisi atau di handphone, itu tetap kalau kita melihat secara langsung itu kenikmatannya pasti sangat jauh berbeda. Dan tentunya kenikmatannya itu sangat luar biasa. Kita melihat Ka'bah di depan mata kita, apalagi kita sampai bisa mencium Hajar Aswad. Dan di sana itu suasananya damai sedamai-damainya. Karena mereka dengan satu tujuan, yaitu mengharapkan ridho Allah dengan ketaatan mereka melaksanakan ibadah haji. Bagus, jawaban yang sangat luar biasa dari Arsya. Selanjutnya Bapak akan bertanya sama Dafa. Oh ya, Dafa belum ya? Coba Dafa. Menurut Dafa, jika berada di Arafah, doa apa yang akan dipanjatkan oleh Dafa? Misalkan nih, Dafa nanti rezekinya dicukupkan oleh Allah, bisa berangkat haji, dan nanti ketika di Arafah, kira-kira doa apa yang mau dipanjatkan paling pertama oleh Dafa di Arafah? Ya, nggak apa-apa, berpikir dulu sebentar, nggak apa-apa. Udah nemu jawabannya? Jawabannya apa? Jawabannya luar biasa ya. Apa tadi? Mendoakan kedua orang tua. Kata Mas Dafa, nanti kalau di Arafah Mas Dafa mau berdoa untuk kedua orang tua. Biar apa ya Mas Dafa? Biar sehat. Terus ya, biar sehat, rezekinya lancar, dan diberikan kemudahan ya. Kata Mas Dafa mau berdoa untuk orang tua agar orang tuanya sehat, agar orang tua rezekinya lancar, dan agar orang tua dimudahkan segala urusannya ya. Kita doakan amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana ketika Mas Dafa rezekinya bisa berhaji di Makkah dan bisa berdoa di Arafah. Jawaban yang sangat bagus. Yang terakhir, siapa ya yang tadi belum ditanya ya? Arsya udah, Adit udah, Salman udah. Belum siapa ya? Ini aja wis. Bapak mau nanya sama Salman aja wis. Salman, kira-kira pelajaran terbesar dari
kisah Siti Hajar saat sa'i itu apa? Ya. Kisah atau perjalanan terbesar dari kisah Ibu Hajar saat sa'i itu menurut Salman apa? Pelajaran yang bisa diambil ya. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Siti Hajar ketika sa'i itu apa? Betul ya, tepat sekali jawaban dari Mas Salman. Berarti kita itu harus berusaha dulu, berusaha semampu kita, semaksimal kita sebelum berharap keajaiban. Karena kita harus menjadi orang yang bukan cuma berpangku tangan dan hanya mengharapkan sesuatu yang tiba-tiba turun dari langit, atau tiba-tiba sesuatu tersebut itu langsung ada di depan kita, itu nggak mungkin ya. Berarti Allah pun pasti memberikan sesuatu kepada hambanya yang mau berusaha, berdoa dan berusaha, kemudian baru bertawakal ya. Kita harus berusaha seperti apapun, pekerjaan apapun, kegiatan apapun, keinginan apapun, itu tanpa diusahakan pasti tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kita hanya berharap tanpa berusaha, ya sia-sia, tidak ada ujungnya atau tidak ada nanti tercapainya. Nah, kita mau pintar belajar, itu namanya berusaha agar bisa pintar. Kita belajar. Kita mau ini apa dulu baru bisa melakukan yang itu, seperti itu ya. Jadi jawaban tadi Mas Salman itu bagus ya. Tadi Bapak udah bertanya kepada 3 orang ya, 3 orang tentang tadi pertanyaan apa yang pertama ya? Tadi kepada Mas Arsya sesuatu yang membuat tertarik dari ibadah haji. Katanya tadi Mas Arsya pengen melihat Ka'bah secara langsung. Terus tadi yang kedua Mas Dafa ya. Mas Dafa katanya kan tadi saya bertanya ya, jika berada di Arafah mau doa apa? Katanya mau doa untuk orang tua. Dan tadi Mas Salman yang terakhir, pelajaran yang bisa diambil dari sa'i atau kisah Siti Hajar saat sa'i adalah kita harus menjadi orang yang selalu berusaha, dan baru kita bisa menanti sebuah keajaiban. Oke, baiklah. Alhamdulillah ya, tadi beberapa poin sudah kita bahas. Tadi apa aja? Yang pertama, ya betul, pertama ada ibadah haji atau pengertian dari ibadah haji. Yang kedua, tadi Bapak juga sudah menjelaskan sedikit tentang syarat wajib. Yang ketiga apa? Yang ketiga rukun-rukun haji. Yang keempat, rangkaian manasik haji. Dan yang kelima, tadi ada hikmah dan nilai spiritual dari melaksanakan ibadah haji. Nah, apakah semua sudah paham? Paham? Alhamdulillah ya. Semoga pelajaran hari ini bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu, dan menumbuhkan keinginan kalian tentunya untuk suatu hari nanti ketika sudah ada rezeki bisa menunaikan ibadah haji. Sungguh syukur kita semua bisa melaksanakan ibadah haji bersama guru-guru kita, bersama orang tua kita, bersama keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Marilah kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita juga bisa memahami apa isi yang Bapak sampaikan dari pelajaran tentang haji pada pagi hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum pulang silakan pimpin doa dulu. Nah, terima kasih ya, Bapak mengucapkan terima kasih telah mengikuti pelajaran Bapak pada pagi hari ini. Sampai jumpa besok. Ini hari apa? Ini hari Ahad ya. Ini hari Senin. Nanti Bapak ada jadwal lagi di hari Kamis ya. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kesempatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.